Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat terus ya, sehingga kalian siap untuk mendengarkan dan menyimak presentasi dari kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami yang berisi materi mengenai apa maksud kepemimpinan dan pengembangan pemimpin. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Bang Beni Hardioga, saya sendiri itu M. Dafa Akilah, ada Mela Febrina, Muhammad Reza Pahlevi, Teksi Bangsa Putri, dan terakhir Yafi dari Sekarang Madinah. Mau tahu detail lengkap tentang materi seperti apa? Ikuti terus video ini dan jangan lupa cuci tangan. Ciao. Apakah yang kita maksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi sebuah kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah proses ketika pemimpin dan pengikut berinteraksi secara dinamis dalam lingkungan atau situasi tertentu. Berikut implikasi dari definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ilmu pengetahuan dan seni. Menyatakan kepemimpinan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus seni menegaskan bahwa persoalan kepemimpinan dapat ditilik baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Kepemimpinan adalah rasional dan emosional. Kepemimpinan melibatkan sisi rasional dan emosional dalam pengalaman hidup manusia. Kepemimpinan meliputi sejumlah tindakan dan pengaruh yang didasari oleh alasan dan logika, serta inspirasi dan panggilan jiwa. Kepemimpinan yang baik juga harus dapat menyentuh perasaan orang lain. Emosi memainkan peran yang penting dalam kepemimpinan. Kepemimpinan dan manajemen. Beberapa orang mengatakan kepemimpinan pada dasarnya adalah pemilihan nilai. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan aktivitas yang bermuatan nilai, sedangkan manajemen tidak demikian. Berikut beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin. Terlihat pada tabel, manajer yakni melaksanakan, memelihara, mengontrol, berpikir jangka pendek, bertanya bagaimana dan kapan, meniru serta menerima status quo. Sedangkan pemimpin yakni berinovasi, mengembangkan, menginspirasi, berpikir jangka panjang, bertanya apa dan mengapa, menciptakan sesuatu yang original, serta menantang status quo. Mitos-mitos kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan mitos kepemimpinan? Mitos kepemimpinan merupakan sejumlah keyakinan yang menghalangi proses pemahaman dan pengembangan kepemimpinan. Berikut mitos-mitos dalam kepemimpinan. Mitos pertama, kepemimpinan yang baik hanya bermodalkan akal yang sehat atau disebut dengan common sense. Pada dasarnya, seseorang hanya membutuhkan pemikiran yang masuk akal untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Mitos kedua, para pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Para pemimpin dilahirkan artinya seorang dapat menjadi pemimpin tergantung apakah ia memiliki gen pemimpin atau tidak. Pendapat selanjutnya, para pemimpin itu dibentuk, bahwa pengalaman hidup akan membentuk seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua pandangan tersebut belum dikatakan benar jika keduanya tidak saling berinteraksi satu dengan yang lain. Mitos ketiga, satu-satunya cara mempelajari kepemimpinan adalah lewat pengalaman hidup. Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan dapat dikembangkan melalui sekolah formal, dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa kepemimpinan diperoleh melalui pengalaman nyata di kehidupan sehari-hari. Namun, kedua hal tersebut harus saling berinteraksi satu dengan yang lain. Selanjutnya, kerangka berpikir interaksional untuk menganalisis kepemimpinan. Kerangka ini digagas oleh Hollander dengan memuat 3 elemen. Elemen pertama, pemimpin, elemen kedua adalah pengikut, dan elemen yang ketiga adalah situasi. Pemimpin. Elemen ini menelaah tentang seorang pemimpin sebagai seorang pribadi kepada perumusan kepemimpinannya,
baik dapat berupa pengalaman pribadi yang unik, minat, sifat, dan karakter, maupun motivasi. Pengikut atau para pengikut adalah bagian penting dalam sebuah persamaan kepemimpinan, meskipun peran mereka tidak selalu diapresiasi oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, seorang pemimpin dituntut untuk menyadari peran aktif yang dimainkan oleh para pengikut dalam proses kepemimpinannya. Situasi, kecenderungan pemimpin dan kecenderungan pengikut yang saling berinteraksi dalam situasi tertentu. Selanjutnya, mengilustrasikan kerangka berpikir interaksional perempuan dalam peran kepemimpinan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah USA, menunjukkan perempuan diperkirakan menduduki 40% dari kursi manajer dalam tenaga kerja Amerika Serikat pada tahun 2007, dibandingkan dengan 39% pada tahun 2000. Dalam seperempat abad terakhir, terdapat jumlah signifikan dari wanita yang berada di tingkat manajerial di perusahaan. Tidak ada resep yang sederhana untuk kepemimpinan efektif. Beberapa pernyataan berikut ini mengenai pemimpin, pengikut, dan situasi membuat hal tersebut menjadi lebih sistematis. Yang pertama, seorang pemimpin mungkin perlu merespon beragam pengikut secara berbeda, walaupun dalam situasi yang sama. Yang kedua, seorang pemimpin mungkin perlu merespon pengikut yang sama secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang ketiga, pengikut dapat merespons untuk beragam pemimpin dengan sedikit berbeda. Selanjutnya, pengikut dapat merespons untuk setiap orang secara berbeda dengan pemimpin yang berbeda. Dan yang terakhir, dua pemimpin mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap pengikut dan situasi yang sama. Pengembangan pemimpin. A. Poin umum pengembangan pemimpin. Morgan McCall telah merangkum beberapa hal utama yang telah kami pelajari tentang pengembangan pemimpin selama beberapa dekade terakhir dalam 7 poin umum berikut ini. Yang pertama, sejauh kepemimpinan dipelajari dari pengalaman. Faktanya, sekitar 70% perbedaan dalam keefektifan seseorang dalam peran kepemimpinan disebabkan oleh hasil pengalamannya. Hanya 30% yang disebabkan oleh keturunan. Yang kedua, pengalaman tertentu memiliki dampak perkembangan yang lebih besar daripada pengalaman lain dalam membentuk efektivitas seseorang sebagai pemimpin. Yang ketiga, apa yang membuat pengalaman seperti itu berharga, yaitu tantangan yang mereka hadirkan kepada orang tersebut. Yang keempat, jenis pengalaman yang berbeda mengajarkan pelajaran kepemimpinan yang berbeda. Yang kelima, beberapa pengalaman paling berguna untuk kepemimpinan belajar dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, dan itu dapat dirancang untuk lebih meningkatkan kekayaan perkembangan mereka. Yang keenam, ada hambatan untuk mendapatkan semua pengalaman perkembangan yang mungkin kita inginkan, tetapi kita masih bisa mendapatkannya melalui ketekunan kita sendiri dan dengan beberapa dukungan organisasi. Yang ketujuh, belajar menjadi pemimpin yang lebih baik adalah upaya seumur hidup dengan banyak liku-liku. B. Model tindakan, pengamatan, refleksi. Contohnya yaitu, seorang anak muda juga dapat belajar banyak dengan bekerja sebagai kru bangunan yang mengubah rencana dan bahan menjadi kenyataan dari sebuah rumah jadi. Kegiatannya yaitu mengamati koordinasi dengan subkontraktor, menyaksikan pengrajin terampil melatih yang lebih mudah, mengamati reaksi pemimpin terhadap masalah, mengawasi pemimpin menetapkan standar dan memastikan kualitas kerja. Pada saat yang sama, seseorang dapat bekerja di salah satu lingkungan dan tidak tumbuh banyak jika dia tidak dibuang. Memanfaatkan pengalaman sebaik-baiknya adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan seseorang. Dengan kata lain, pengembangan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada jenis pengalaman yang dimiliki seseorang,
tetapi juga pada bagaimana seseorang menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan. C. Peran kunci persepsi dalam spiral pengalaman. Pengembangan kepemimpinan ditingkatkan ketika pengalaman melibatkan 3 proses yang berbeda, yaitu tindakan, observasi, dan refleksi. Persepsi dan pengamatan. Pengamatan dan persepsi keduanya berhubungan dengan menghadiri acara-acara di sekitar kita. Keduanya tampak terjadi secara spontan dan tanpa usaha, sehingga mudah untuk menganggapnya sebagai proses pasif. Perangkat persepsi dapat mempengaruhi indera kita manapun, dan itu adalah kecenderungan atau bias untuk memahami satu hal dan bukan yang lain. Banyak faktor yang dapat memicu kumpulan persepsi, seperti perasaan, kebutuhan, pengalaman sebelumnya, dan harapan. Persepsi dan refleksi. Perangkat persepsi mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan apa yang kita amati. Selain itu, persepsi juga mempengaruhi tahapan spiral pengalaman berikutnya, refleksi. Karena refleksi adalah cara kita menafsirkan pengamatan kita. Persepsi dan tindakan. Kita telah melihat bagaimana persepsi mempengaruhi tahap observasi dan refleksi dalam spiral pengalaman. Itu juga mempengaruhi tindakan yang kita ambil. Harapan seseorang tentang orang lain dapat mempengaruhi bagaimana dia bertindak terhadapnya. Dan sebagai reaksi terhadap perilakunya, dia mungkin bertindak dengan cara yang menandaskan harapannya. Refleksi dan pengembangan kepemimpinan. Mungkin komponen yang paling penting namun paling diabaikan dari model aksi observasi refleksi adalah refleksi. Refleksi penting karena dapat memberi para pemimpin berbagai wawasan tentang bagaimana membingkai masalah secara berbeda, melihat situasi dari berbagai perspektif, atau lebih memahami bawahan. Pembelajaran putaran tunggal dan ganda. Sulit bagi para pemimpin untuk mengubah gaya kepemimpinan mereka secara mendasar tanpa terlibat dalam semacam refleksi. Sejalan dengan itu, Argyris menggambarkan upaya intensif dengan sekelompok pejabat eksekutif yang sukses yang menjadi pemimpin yang lebih baik melalui peningkatan kesadaran diri. Pengembangan pemimpin di perguruan tinggi. Di lembaga seni liberal, program studi kepemimpinan harus multidisiplin, seperti yang akan diperhatikan dalam teks ini. Bidang kepemimpinan mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi, perilaku organisasi, sejarah, pendidikan, manajemen, dan ilmu politik, dan masih banyak lagi. Juga, studi kepemimpinan perlu menjadi program studi yang diotorisasi secara akademis. Keterampilan kepemimpinan mendapatkan berbagai umpan lain yang membantu mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak disadari seseorang. Kita membantu memprioritaskan aspek pengembangan kepemimpinan mana yang mewakili prioritas tertinggi untuk fokus dalam pengembangan. Lalu pembelajaran tindakan. Filosofi dasar dari pembelajaran tindakan adalah bahwa untuk orang dewasa khususnya pembelajaran terbaik adalah belajar sambil melakukan. Lebih lanjut, pembelajaran tindakan sering digunakan dalam tim kerja dan rekan kerja yang menghadapi tantangan perusahaan yang sebenarnya. Studi kasus seorang pemimpin dari kasus CEO Uber, Travis Kalanick. Permasalahan di bawah kepemimpinan Travis Kalanick dikabarkan perusahaan yang menggegarkan dunia transportasi tengah digoyang skandal internal menyangkut pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap karyawan, juga kultur yang terlalu agresif. Salah satu yang menjadi puncak masalahnya adalah email yang dikirim oleh Travis Kalanick kepada karyawannya yang isinya kurang lebih memperbolehkan sesama karyawan untuk berhubungan seks secara bebas. Tak hanya itu, Uber pun dituduh mencuri teknologi mobil swakemudi dari Google. Belum lagi, Maret lalu dia bertengkar hebat dengan supir Uber. Sang supir protes mengapa Uber sering mengubah tarif, tapi Travis Kalanick marah-marah besar dan mengeluarkan sumpah serapah pada sang sopir. Akibatnya banyak permasalahan yang dialami oleh Uber di bawah kepemimpinan Travis Kalanick. Maka restrukturisasi manajemen pun dilakukan. Berkaca pada Travis Kalanick, sebenarnya bukan saja pemimpin teknologi yang dikenal brengsek.
Dalam biografi yang ditulis oleh Walter Isaacson, Steve Jobs juga dikenal tanpa ampun akan mengeluarkan spasi rapat jika ada sesuatu yang tidak cocok dengan pandangan. Demikian juga Jeff Bezos sendiri mengatakan mereka adalah beberapa bos teknologi yang punya berkotak keras demi membesarkan perusahaannya. Namun sialnya Steve Jobs dan Jeff Bezos melakukannya di ruang meeting, sedangkan mungkin Travis Kalanick melakukannya di ruang eksternal, sehingga hal ini menjadi sorotan yang tidak pantas menurut. Analisis pernyataan dari Kalanick cukup semua kritik yang kita terima menjadi pengingat bahwasanya harus melakukan perubahan yang berdasar sebagai seorang pemimpin dan menjadi sosok dewasa. Ini adalah pertama kalinya saya sudah mengakui bahwa membutuhkan bantuan kepemimpinan dan membuat pendapatan. Seorang pemimpin membutuhkan usaha dalam diri. Masa ini yaitu passion dan kata yang dilakukan beberapa dari kalinya itu semangat keinginan gaya pemimpinan dan sistem pemimpinan mereka merupakan faktor penting dalam perusahaan. Terciptanya pemimpin yang handal dan disenangi oleh anggota bukanlah semudah yang dibayangkan, melainkan perlu usaha dan menemukannya. Sehingga Kalanick dalam proses tersebut memerlukan sebuah coaching guna meningkatkan skill dan kompetensinya dalam hal kepemimpinan. Program coaching ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seseorang dalam memimpin tim dan organisasi. Kalanick bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tentang kepemimpinan atau leadership di lembaga pemerintahan atau lembaga swasta yang membuat sebuah program pelatihan kepemimpinan. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah, berdasarkan analisa kasus dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kalanick memerlukan sebuah coaching dalam kepemimpinan, sehingga nantinya diharapkan Kalanick mampu menjadi seorang pemimpin yang handal dan disenangi oleh karyawannya. Selain itu, Kalanick juga harus menyadari bahwa gaya kepemimpinan merupakan kunci utama dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, menurut beberapa pengamat manajemen seperti yang dimuat dalam artikel pada laman inkasian.com, hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila manajemen Uber atau Kalanick bisa bersikap lebih bijaksana dalam memimpin. Respon Uber tersebut telah memberikan banyak pelajaran kepemimpinan bagi kita semua, bahwa menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi saat menghadapi krisis. Berikut ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari krisis di Uber. Di antaranya adalah, yang pertama, kita melakukan kesalahan, segeralah mengakuinya dan minta maaf. Beberapa jam setelah posting folder merebak di internet, Kalanick segera memberikan komentar melalui sosial media dan tidak melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut. Dirinya bahkan menulis bahwa apa yang disampaikan di sini sangat menjijikkan dan bertentangan dengan semua yang kita percaya. Siapapun yang berperilaku atau berpikir seperti ini bisa mendapatkan pemecatan. Yang kedua, mencari bantuan dari orang lain. Dalam menangani kasus ini, Uber menyewa jasa konsultan Covington & Burling untuk meneliti peristiwa tersebut secara independen dan memberikan rekomendasinya. Kalanick juga meminta bantuan Arianna Huffington, salah seorang dewan penasihat Uber yang diyakini oleh banyak pihak memiliki reputasi yang buruk dalam menangani kasus-kasus perselisihan dengan karyawan guna membahas budaya perusahaan di Uber. Yang ketiga, segera mundur jika Anda menjadi penyebab krisis. Kalanick telah dipaksa mengundurkan diri karena masa keberhasilannya dalam mengelola Uber telah berlalu. Karena setelah mengalami berbagai permasalahan dan tragedi kematian di keluarganya, dan ini banyak mengganggunya dalam setiap pengambilan keputusan saat krisis. Proses pengunduran dirinya sendiri juga bukanlah hal yang mudah, karena Kalanick telah identik dengan Uber sejak awal berdirinya. Butuh banyak keberanian dan jiwa besar untuk melaksanakannya. 4. Terakhir, apabila teman menjadi troublemaker, pecatlah. Sejak dulu, perusahaan Uber terkenal dengan jajaran eksekutifnya, yang sebagian besar merupakan teman dekat Kalanick. Ketika mereka banyak menyebabkan masalah di manajemen, banyak dari pegawainya mengeluh karena ternyata Kalanick malah membelanya. Namun, demikian akhirnya teman Kalanick tersebut telah mengajukan permohonan pengunduran diri mereka. Ya, itulah tadi akhir dari presentasi kami. Jika kami punya kesalahan, baik kata maupun dan sebagainya terkait dengan presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan juga jika kalian punya saran dan kritik atau pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.